keluarganya. Pada suatu hari Rashid yang tidak lain adalah teman maling kundang mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis, dan ia berniat mengajak maling kundang untuk ikut merantau bersamanya. Udah ngapain duduk. Nah, masuk Rashid. Pasti ada pernah jumpain. Assalamualaikum maling. Waalaikumsalam. Rashid, ada apa ini? Saya melihat kapal besar yang sedang bersandar di pantai. Siapa tahu kita bisa merantau lewat kapal itu. Wah, kebetulan sekali. Saya bosan hidup miskin. Saya mau merubah nasib. Ayo kita merantau. Ayo. Baiklah, saya harus meminta restu kepada ibuku dulu. Besok pagi jam 9 kita bertemu di dermaga. Baiklah, saya tunggu kamu besok di sana. Rashid masuk. Duduk situ aja, baca. Malam harinya maling kundang segera meminta restu kepada ibunya yang baru saja pulang bekerja. Masuk ibu. Masuk. Duduk ibu. Duduk. Baru dekat ibu. Ibu, saya ingin merantau ke kota. Kenapa kamu ingin merantau, Malin? Saya bosan hidup miskin. Saya ingin merubah nasib kita, Ibu. Malin, apakah kau tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini sendirian? Malin tidak tega, Bu, tapi saya ingin merubah nasib kita. Ya sudah, Malin, jika sudah tekad bulat, ibu selalu mendoakan agar sukses di kota perantauan. Iya, Bu, saya besok pagi-pagi berangkat. Secepat itu, Malin? Iya, Bu, doain Malin selamat sampai tujuan. Keesokan harinya, maling kundang disertai oleh ibunya dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar itu bersandar. Tidak lama kemudian, mereka pun berangkat menuju ke tanah perantauan, sedangkan ibu maling kundang tetap tinggal di kampung pantai air manis. Ketika tiba di tempat perantauan, tempatnya di dermaga Rashid dan maling kundang bercakap-cakap, dan percakapan mereka didengar oleh seseorang. Apakah kalian sedang mencari pekerjaan? Benar, Tuan. Kebetulan sekali saya mencari 2 orang pekerja. Apa kalian mau bekerja di tempatku? Tentu saja kami mau. Kalian bisa mulai bekerja besok pagi di rumah saya. Maling kundang dan Rashid ikut saudagar pergi ke rumahnya. Saudagar tersebut menyewakan salah satu kamar di rumahnya untuk ditinggali oleh maling kundang dan Rashid.
Rasyid. Pada keesokan harinya mereka mulai bekerja dan diawasi terus oleh saudagar. Dan rupanya maling kundang lebih giat dan rajin jika dibandingkan dengan Rasyid. Dan sang saudagar pun menyadari hal itu. Hingga kemudian anak saudagar yang bernama Putri datang dan melihat kedua karyawan baru ayahnya itu. Dan rupanya Putri juga kagum dengan wajah rupawan yang dimiliki maling kundang serta merajinan hingga akhirnya Putri menjatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak hari itu Putri semakin kagum dan cinta pada maling kundang. Putri selalu memperhatikan maling kundang diam-diam. Setelah bekerja selama 2 tahun pada ayah Putri, maling kundang sudah menjadi orang yang kaya karena dia selalu rajin bekerja. Rasyid dipulangkan ke kampung halamannya karena dia tidak rajin seperti maling kundang. Hubungan Putri dan maling kundang semakin dekat hingga akhirnya mereka menikah. Sebulan setelah menikah, maling kundang dan Putri pergi untuk berdagang di perkampungan pantai air manis. Ketika maling kundang dan Putri sampai di desa tersebut, maling kundang bertemu dengan Rasyid yang kala itu sedang melamun di pinggir pantai. Akhirnya kita sampai juga ya Kanda. Iya Dinda, lihat itu Rasyid, teman Kanda dulu yang dipecat karena malas. Mari kita ke situ. Iya Kanda. Rasyid! Oh, maling kundang, rupanya kau sudah sukses sekali ya. Kamu sudah menjadi orang kaya dan menjadi suami Putri. Selamat ya. Iya Rasyid, engkau sih malas jadi kena pecat. Benar katamu maling. Ya sudah, saya mau keliling dulu. Iya. Rasyid masuk, keliling. Baca, keliling di situ aja. Mendengar berita baik tersebut, Rasyid segera mengabari ibu maling kundang, mengajak ibu maling kundang pergi ke dermaga untuk bertemu dengan maling kundang. Anak tersayang ditunggu-tunggunya pulang ke kampung. Jalan ke sana. Situ. Malin anakku, kau sudah kembali anakku. Ibu sangat merindukanmu. Siapa wanita tua ini? Berani kamu mengaku sebagai ibu suamiku? Saya memang ibu Malin Kundang. Apa kau gila? Saya tidak mempunyai ibu miskin seperti kau. Ini ibumu Malin, aku yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Kau bukan ibuku, pergilah kau. Ya Allah, berikan ia teguran, sesungguhnya dia adalah anak durhaka. Ubahlah dia menjadi sebuah batu. Dan pada saat itu juga berubahlah maling kundang menjadi sebuah batu, dan banyak menyebut sebagai batu maling kundang anak durhaka. Maling kundang berubah diri menjadi batu akibat telah mendurhakai ibunya. Oleh yang demikian, maka kita tidak boleh durhaka terhadap kedua
Sayangilah dan hormatilah orang tua sebagai orang tua menyayangi kita sepanjang hidupnya. Kumpul semua jadi satu, pegangan tangan. Kumpul lagi satu, pegangan tangan. Udah. Udah, pegangan tangan. Ya pegangan tangan. Bertampilan Pegangan tangan, pegangan tangan, pegangan tangan. semuanya. Kasih salam. Pegangan tangan. Pegangan tangan, salam, kasih salam. Nah,